bukan mustahil ya. Presiden tuh diem aja, duduk aja begini, itu udah pasti. Yang namanya aparat-aparat itu harus tahu kira-kira keinginan beliau itu apa. Makanya apa yang ingin saya katakan di sini sudah dapat dipastikan ya, bukan lagi highly likely, tapi it is certainty ya, bahwa dia ini pasti akan cawe-cawe menggunakan istilah Anda ini untuk kemudian memenangkan sang putra mahkotanya. Cawe-cawe bersama saya Iwal Sastra, dan hari ini saya mengajak cawe-cawe dua orang yang luar biasa sekali. Saya perkenalkan dulu yang terlebih dahulu. Waduh, ini wajahnya sudah tidak asing, lama nggak muncul sebenarnya untuk memberikan komentar-komentar ya Prof ya. Yeah. Profesor Ikrar Nusa Bakti. Aduh, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Baik. Dulu saya biasanya wawancara beliau. Iya, makanya saya juga dulu sering wawancara nih. Ini baru sekarang lagi muncul ya setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia ya Prof ya. Oke, beliau ini adalah pengamat politik, peneliti politik, bukan sekedar pengamat, peneliti politik beliau ini ya. Dan di sebelah kanan saya ini adalah teman lama, profesinya sama sebenarnya, host juga, tapi sekarang jabatannya keren banget nih, Deputi Udara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Iya, itu sebenarnya tugas aja. Oh, tugas ya. Udah Iwel, tugas aja. Deputi udara tuh apa sih? Perlu turun. Deputi Udara, dia bermainnya di udara tuh, Prof. Wah, ini udara ini perlu. Kan ada darat, laut dan udara, Prof. Nah, jadi yang laut susah. Apa? Deputi laut belum ada sampai sekarang. Makanya maka Prabu ini sering minum itu obat anti mabuk. Main udara. Prabu Revolusi. Enak nih dia nih, Prof. Sampai kapanpun tetap Prabu. Wah, nggak ada yang bisa melengsarkan Prabu selamanya. Ya, karena revolusi ada di saya. Nggak mungkin merevolusi Prabu. Ya, ini bukan daftar pertanyaan nih, Prof. Ini saya cetak artikel Prof yang berjudul Negara Adalah Saya. Ya. Nah, ini Raja Louis ke-14 ya Prof ya, dari Prancis pernah mengatakan kepada anggota Parlemen Paris pada 13 April 1655, negara adalah saya, katanya Prof. Ini sebagai pengantar dulu nih Prof ini, negara adalah saya, ada MK-MK, ada MK-MK apa? Kenapa? L'État semua. L'État semua, wah luar biasa. Bahasa Prancis itu. Itu bahasa Prancis. Bahasa Prancis ya. Bukan bahasa Tunisia. Bahasa ini benar apa enggak bahasanya? Ya Prof, ini MK-MK, kemudian aduh ini lagi rame nih politik. Pas banget nih kita ngobrol-ngobrol dengan Prof Ikrar. Gimana Prof? Dengan kalimat pertama dulu Prof, negara adalah saya. Ini pembukaan artikel Prof loh, negara adalah saya. Iya, betul. Saya ceritakan Prof. Ya, jadi begini ya. Anda tahu bahwa memang Pak Jokowi bukan raja ya. Dia juga bukan seorang presiden yang memiliki kekuasaan absolut ya. Tapi kalau kita lihat ya, dalam posisi dia sekarang dalam politik Indonesia, itu memang tidak ada yang bisa mengeritik beliau, yang memberikan nasihat kepada beliau, dan juga nggak ada yang menjadi pengimbang beliau ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu dalam sistem politik kita walaupun tidak 100% menganut sistem trias politika ya, tapi itu kan harusnya ada balancing. Tapi Anda lihat ya, sejak 2014 sebetulnya ya, itu kan mereka yang masuk ke dalam kabinet atau pemerintahan itu berbondong-bondong tuh partai politik. Yang lebih hebat lagi 2019 ya, di mana calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi kontender dia, pesaing dia, masuk pula di dalam kabinet ya. Itu cuma terjadi sekali dan mungkin cuma ada di Indonesia, karena itu nggak pernah terjadi kan. Bagaimana mungkin misalnya saya yang tadinya bersaing dengan Prabu Revolusi kan, tiba-tiba beliau terpilih jadi presiden, saya kemudian masuk ke kabinet beliau kan. Walaupun memang itu dapat difahami dan bisa diterima secara akal sehat. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari politik akomodasi ya, untuk kemudian bisa menenangkan situasi di bawah pada saat itu. Walaupun di bawahnya nggak tenang-tenang juga ya. Nah kemudian kalau Anda lihat ya, yudikatif juga. Yudikatif itu kan seakan-akan berada di dalam penguasaan presiden ya. Kenapa demikian ya? Anda bisa tahu pokoknya kalau ada orang yang berseberangan dengan dia atau orang yang kemudian bertentangan
dengan gagasan dia itu langsung persoalan-persoalan hukumnya, persoalan-persoalan baik yang terkait dengan korupsi, baik dan juga terkait dengan hal-hal lain itu langsung bisa diperkarakan ya. Itu yang makanya kemudian saya katakan, wah ini berarti dia udah di atas hukum benar ya. Makanya saya katakan bahwa ini kayak sebuah pemerintahan yang disebut dengan court politics di Eropa pada masa lalu ya, di mana kemudian sabdo pandito ratu ini ya itu lebih tinggi dibandingkan undang-undang itu sendiri ya. Dan kemudian Anda tahu juga di dalam court politics ya itu kemudian tidak ada kelompok masyarakat khususnya ke elit ya yang kemudian mau bergabung untuk kemudian menjadi paling enggak penyeimbang kepada presiden lah, nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa menasihati presiden mengenai apakah langkah-langkah beliau itu benar atau tidak benar. Even mungkin lembaga yang bernama One Team Press. One Team Press ya, Dewan-Dewan Pertimbangan Presiden ya. Itu kemudian Anda lihat dari parlemen nggak ada itu kalimat-kalimat yang mengingatkan beliau. Kemudian juga dari menteri juga mungkin juga tidak ada. Dan makanya kalau udah nggak ada, siapa yang menjadi pembisik beliau kan? Nah yang bahaya kalau kemudian tidak aja. Kalau misalnya dia menjadi orang yang kesepian di dalam kesendirian dia sebagai penguasa tertinggi di republik ini, yang takut kan kemudian yang membisiki itu adalah setan-setan yang kemudian memiliki suatu yang keinginan buruk untuk menghancurkan republik ini ya. Atau kalau saya boleh menggunakan kalimat lain, Anda tahu kelompok-kelompok yang berada di luar Indonesia yang kemudian berupaya juga untuk kemudian membuat Indonesia menjadi lemah gitu loh. Jadi itu yang kemudian kita khawatirkan. Makanya kemudian kenapa keluar kalimat bahwa negara adalah saya seperti itu. Termasuk juga misalnya Mahkamah Konstitusi gitu kan. Saya dulu ketika adiknya Pak Jokowi itu menikah dengan ketua Mahkamah Konstitusi, saya termasuk orang yang kesel dengan komentar-komentar orang ya, terhadap Pak Jokowi ya. Wah ini ngawitan anak adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi ini pasti punya kepentingan politik. Kenapa saya kesel? Karena dalam bayangan saya ini adalah masa akhir pemerintahan Jokowi. Jadi dia punya kepentingan apa dengan Mahkamah Konstitusi kan? Kemudian ini kan juga dia tidak akan ikut lagi pemilihan presiden. Kan? Lalu apa yang diinginkan dari Mahkamah Konstitusi ya? Jadi pada saat itu saya tidak menyangka bahwa beliau itu punya keinginan untuk kemudian menjadikan anak sulungnya menjadi calon wakil presiden gitu kan. Dan juga yang lebih membuat saya terpana ya. Gibran itu bukan menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo ya, walaupun itu pun saya juga nggak bisa nerima. Kenapa demikian? Karena satu hal yang saya kritisi bukan persoalan di anak presiden menjadi calon wakil presiden, tapi karena satu usianya belum memenuhi syarat, dua keterampilan berpolitiknya juga masih sangat lemah, tiga pengalaman beradministrasinya juga masih sangat rendah ya, dan keempat dia menjadi calon wakil presiden ketika bapaknya masih presiden Republik Indonesia. Apa artinya itu? Bukan mustahil ya. Presiden tuh diem aja, duduk aja begini, itu udah pasti. Yang namanya aparat-aparat itu harus tahu kira-kira keinginan beliau itu apa. Makanya apa yang ingin saya katakan di sini sudah dapat dipastikan ya, bukan lagi highly likely, tapi it is certainty ya, bahwa dia ini pasti akan cawe-cawe menggunakan istilah Anda ini untuk kemudian memenangkan sang putra mahkotanya. Begitu. Wah ini kita nyambung nih pernyataan terakhir dari Prof. Ikrar tadi, cawe-cawe. Nah gimana nih dari tim Ganjar Mahfud untuk kalau mungkin gini, ini? Kalau saya yang pertama ya, dalam 2-3 minggu terakhir ini komentar seperti Prof. Ikrar, pernyataan-pernyataan seperti Prof. Ikrar ini
menjadi pernyataan yang begitu ramai di berbagai platform media yang menyampaikan kekhawatiran gitu kan terhadap praktek politik yang terjadi dalam waktu ini. Dan yang menarik adalah bahwa pernyataan itu muncul dari mereka yang dulu saya sebagai praktisi media mengenali sebagai pendukung Pak Jokowi. Betul. Sebagai pembela Pak Jokowi yang pasang badan begitu kan ketika Pak Jokowi dikritik, ketika pemerintahannya bahkan dikritik pasang badan karena melihat hal yang terjadi saat ini tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau dari kami pada saat ini sikapnya adalah ya sudah kita harus segera move on gitu Pak. Kita harus segera move on, toh pemilu sudah di depan mata kita, bahwa ada, kalau kami masih khawatir ya, aparat tidak akan netral dan sebagainya, walaupun kemarin kan sempat dikatakan harus netral begitu. Namun dalam berbagai kesempatan kita melihat arti sebenarnya mungkin dibalik kalimat yang diucapkan oleh beliau begitu kan. Ditambah lagi beberapa modus sudah mulai kasat mata gitu kan. Kemarin kita lihat ada gambar beredar baliho yang dibawa oleh truk. Menggunakan truk yang tidak netral, truknya udah nggak netral gitu kan. Enggak, langsung terus saja, truknya truk Pertamina, badan BUMN terbesar di Indonesia. Nggak netral. Enggak, Prof. Ini masih santun nih bicaranya, Prof. Karena dulu pernah mengatakan Jokowi adalah kita. Jadi masih santun. Masih santun bicaranya. Oke, truk yang tidak netral. Truk yang nggak netral, ya. Kalau kita kan masih namanya ada di KPU. Truknya aja udah nggak netral, Prof. Gitu kan. Kemudian juga laporan teman-teman di daerah yang pencopotan baliho, belum lagi juga intimidasi yang diterima ya oleh beberapa kawan-kawan yang memang menyuarakan kekhawatiran tentang kondisi sekarang ini kan ini memperlihatkan bahwa netralitas itu menjadi barang mahal nanti ke depan begitu Pak. Namun demikian kita sih optimis begitu, Prof. Saya sih harus optimis ya, dan saya yakin juga Mas Ganjar, Prof. Mahfud juga meminta kami tim untuk optimis karena kami nggak boleh pesimis kan, harus menangin Ganjar Mahfud nih. Kita punya kekuatan rakyat gitu, apalagi dengan media yang dimiliki sekarang, dengan teknologi yang dimiliki sekarang, kita berharap sekali rakyat juga ikut serta dalam mengawasi praktek-praktek kecurangan ini. Ya beberapa hal yang kita temui belakangan kan muncul dari perangkat rakyat, ya. Mereka yang merekam, mereka yang melaporkan, jadi semuanya dari bawah yang naikkan ke atas. Nah kita harapkan 3 bulan ke depan mudah-mudahan rakyat bersama kami, begitu kan, untuk setidak-tidaknya menganggap bahwa ini bukan lagi tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, bukan tentang kekuasaan, tapi ini tentang rakyat, gitu, yang memang harus mendapatkan haknya sebagai rakyat, mendapatkan pemimpin yang akan memimpin mereka selama 5 tahun ke depan melalui proses yang baik.